Mohon maaf, ngajinya rajin, praktek agamanya luar biasa, tetapi motorik kayak robot, tidak ada kesadaran. Ya sudah, konflik di mana-mana. Mengerti? Oke, lanjut. Jadi orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, apakah itu orang beriman? Bukan. Jadi orang beriman itu tidak membuat kerusakan. Lanjut. Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, cuma mereka tidak sadar. Banyak orang membuat kerusakan di muka bumi ini tidak sadar. Ya, saya kalau pergi dulu ke hutan, cuma ngambil itu regang-regang pohon yang sudah ditumbangkan oleh orang, itu saya sudah mulai nangis di situ. Saya sering bicara dengan nenek saya, ya, kenapa kita mesti mengambil ranting-ranting ini? Dan kata nenek, ini kan ranting dari pohon yang sudah ditebang. Kenapa mesti ditebang pohonnya? Bagaimana semesta menumbuhkan pohon-pohon besar itu? Bahkan kita lagi tidur pun semesta terus berkarya menumbuhkan pohon-pohon yang besar itu untuk penadah air. Dan sekarang ya tempat-tempat yang tinggi gak ada pohon besarnya, lalu air tidak lagi bisa tinggal di sana. Air terus menuju tempat yang lebih rendah. Akibatnya apa? Banjir bandang tidak bisa dihindari lagi. Di mana sekarang? Coba. Di tanah Jawa apa lagi? Di mana sekarang? Ya, bukit-bukit yang masih ada pohon sudah mulai jarang. Ditanami juga tidak. Dan itu semua perusakan hutan itu dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beriman. Karena pasti mereka mengaku beragama. Sedih bukan? Padahal kalau kita lihat tadi definisi iman, definisi jujur luar biasa. Baik, kita lihat selanjutnya. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Ingatlah sesungguhnya mereka lah orang-orang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Orang-orang yang mengaku beriman ini, kalau disuruh beriman, dia akan mengatakan, bagaimana saya bisa beriman seperti orang bodoh, katanya. Kata Allah, kamu yang bodoh, karena kamu itu mengaku beriman. Kamu itu bukan orang yang beriman, cuman kamu tidak tahu. Bayangkan ya, yang seperti ini bertebaran di masyarakat kita. Orang-orang yang mengaku beriman itu bertebaran di masyarakat kita. Sementara mereka tidak punya ciri sebagai orang yang beriman. Ulangi, ciri orang beriman apa? Jujur. Berarti yang tidak jujur? Nah, itu aja. Supaya ngajinya singkat dan jelas. Baik, kita lihat sekarang ayat selanjutnya. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman yang beneran imannya, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah mengolok-olok. Inilah orang yang mengaku beriman. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda. Ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda. Sebetulnya mereka ini mengombang-ambing diri dalam kesesatan mereka sendiri, bukan Allah. Mereka itulah orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama robihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Mereka tidaklah beruntung perniagaan mereka. Mereka juga tidak akan mendapatkan petunjuk. Hati-hati ya. Ketika kita tidak jujur pada diri kita sendiri, sebenarnya kita sedang membuat dinding yang tebal untuk membuat kita selalu tinggal dalam kegelapan. Yuk, kita jujur. Tanyakan sekarang pada diri kita, layakkah saya mengaku orang beriman? Kalau layak mengaku orang beriman, berikutnya, oke, saya orang beriman. Berarti tugas saya adalah menselaraskan apa yang saya pikirkan, harus sama dengan yang saya katakan, harus sama dengan yang saya lakukan. Kalau itu yang kita lakukan, perhatikan saya semuanya. Insya Allah kita tidak akan pernah mengalami penderitaan dalam kehidupan ini. Semua penderitaan berasal dari ketidakselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Silakan ya, camkan kata-kata saya. Nah, perumpamaan mereka ini orang yang mengaku beriman, seperti orang yang menyalakan api. Maka ketika api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Bayangkan ya, orang yang tidak dapat melihat karena berada dalam kegelapan selalu akan salah persepsi, selalu akan salah proyeksi.
Pernah ada orang pergi ke gudang, kemudian dia lari terbirit-birit karena dia takut ular. Kenapa dia takut ular? Karena dia tidak bisa melihat. Karena dia yang dia lihat itu adalah kegelapan. Yang ada dalam kegelapan di gudang itu sebenarnya bukan ular, tapi yang ada adalah tambang. Yang ada adalah tali. Tapi karena dia melihat dalam kegelapan, dia pikir itu ular. Dan dia lari terbirit-birit. Dan dia kemudian terjatuh. Dan dia kemudian celaka. Apakah yang mencelakakan itu ular atau pikiran tentang ular? Yang mencelakakan dia bukan ular, tapi pikiran tentang ular. Apakah pikiran tentang ular sama dengan ular? Tidak. Pikiran tentang ular itu adalah hayalan. Itu fiksi. Dan umumnya kita semua, lihat saya, menderita dalam hidup bukan oleh objeknya, tetapi oleh pikiran tentang objek. Objeknya sendiri tidak pernah menderitakan kita, tapi pikiran tentang objek itu yang menderitakan kita. Pernah lihat ada orang kecelakaan? Kecelakaan itu objek. Ya kecelakaan, ya sudah, memang kecelakaan. Tapi pikiran tentang kecelakaan itu yang membuat orang sedih. Oke. Mereka itu tuli, bisu, buta. Dan mereka tidak bisa kembali. Perhatikan saya. Orang-orang yang tidak jujur pada dirinya sendiri. Itu ibaratnya seperti orang yang tuli, bisu, buta. Luar biasa. Dan mereka tidak akan bisa kembali. Karena untuk bisa kembali kepada Allah, syaratnya satu. Harus iman. Dan iman tadi apa? Selarasnya antara pembenaran oleh kolbu sama dengan pikiran, sama dengan perkataan, sama dengan perbuatan.